Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Lumaidi dengan NIM akhir 07. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu karya kitab hadis Bahjatul Wudu fi Hadis 40. Nah, masuk ke poin pertama, yaitu biografi. Jadi nama lengkap kitab ini adalah Bahjatul Wudu fi Hadis 40. 40 itu dalam maksud artinya 40. Jadi penulisnya bernama Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, seorang ulama ternama kelahiran Cibogo, Cibarusa, Bekasi. Jadi beliau ini akrab dengan panggilan Mama Cibogo, lahir pada Kamis bulan Jumadil Akhir 1334 Hijriah atau 1915 Masehi. Jadi struktur isi kitab ini adalah berisi 40 hadis Nabi SAW lengkap dengan terjemahan, penjelasan, dan nasihat dari penulis. Dalam menyusun kitab ini, penulis menentukan judul tertentu dengan menghadirkan sebuah hadis yang berkaitan dengan judul tersebut. Seperti pada hadis ke-24 berjudul kewajiban menafkahi anak dan dosa bagi yang tidak menafkahinya. Kemudian mu'alif menyebutkan perawi hadis dan dari sahabat siapa hadis tersebut diriwayatkan. Sistematika penulisan kitab ini yaitu adapun contoh dari sistematika pembahasan hadis dalam kitab Bahjatul Wudu fi Hadis 40 yang penulis ambil dari hadis pertama, yaitu sebagai berikut. Pertama, dia memberi judul yang menggunakan bahasa Sunda dari tiap hadis yang dibahas dan ditandain dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian yang kedua, beliau menuliskan matan hadis. Terus yang ketiga, beliau pencerahan hadis. Berikutnya metode syarah kitab Bahjatul Wudu fi Hadis 40. Mungkin dalam orang pensyarah hadis dalam menyusun kitab syarah tentu saja akan memakai metode serta corak tertentu dalam melakukan pensyarahan. Umumnya terdapat 3 metode yang digunakan oleh pensyarah dalam melakukan pensyarahan hadis, yaitu yang pertama, metode tersebut adalah metode tahlili, analisis. Yang kedua, ijmal, global. Dan yang terakhir, muqaron atau perbandingan. Kemudian kitab Bahjatul Wudu ini menggunakan bahasa Sunda lama atau Sunda Bahela. Maka untuk memahami kitab tersebut, tidak jarang orang-orang perlu menanyakan arti beberapa kosakata kepada orang-orang terdahulu, karena banyak ditemukan bahasa yang sudah sangat jarang dipakai oleh masyarakat Sunda pada saat ini. Kemudian kualitas hadis-hadis Bahjatul Wudu ini setelah saya lihat dari 40 hadis sesuai dengan penomoran yang diberikan penulis, ada 17 hadis yang berkualitas sahih, 3 hadis berkualitas hasan, dan 20 hadis berkualitas dhaif. Berdasarkan penelitian tersebut, seringkali ditemukan riwayat hadis dalam kitab ini berkualitas dhaif. Padahal terdapat riwayat-riwayat lain yang sahih atau minimal hasan untuk redaksi yang tidak terlalu berbeda. Jadi kesimpulannya adalah kitab Bahjatul Wudu fi Hadis 40 karya Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi ini merupakan salah satu kontribusi penting ulama Nusantara dalam bidang ilmu hadis. Kitab ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, khususnya di lingkungan pesantren dan masyarakat Sunda. Jadi dengan demikian, Bahjatul Wudu fi Hadis 40 ini tidak hanya bernilai ilmiah, tetapi juga memiliki signifikasi sosial dan kultural yang besar bagi perkembangan keislaman di Nusantara. Mungkin sekian dari materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.